Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Wah, ternyata bener ya, Tuhan Yesus tuh betul-betul baik. Soalnya aku belajar di rumah, terus kebaktian juga di rumah. Tapi Tuhan jagain aku terus. Apalagi sekarang di luar sana kan banyak virus-virus yang gak baik. Jadi kita harus tetap di rumah. Kalau keluar rumah harus jaga jarak, harus cuci tangan, dan juga harus pakai masker. Untungnya aku di sini punya teman-teman yang suka main ke rumah aku. Tapi teman-teman yang ke rumah aku juga harus tetap cuci tangan dulu sebelum masuk rumah, pakai masker, dan juga kita di rumah tetap jaga jarak loh. Karena ya hari ini Linda janji mau main ke rumah aku. Aku tadi udah sekolah. Alin, sepertinya dia udah datang. Alin, main yuk. Ayo, kamu cuci tangan dulu, jangan lupa ya. Iya, sebentar cuci tangan dulu nih. Nah, dia lagi cuci tangan. Sudah, aku sudah bersih. Tangan sudah bersih, Alin. Wah, kamu udah cuci tangan, terus udah gitu pakai masker. Pakai masker. Terus kita harus jaga jarak. Jangan dekat-dekat ya? Iya, betul. Kan? No, nggak boleh. Oke deh, aku pakai masker, udah cuci tangan, udah bersih gitu loh. Wah, seneng banget ya. Kita masih bisa bersukacita, kita masih sehat, dijaga sama Tuhan. Betul. Nggak usah bete ya, walaupun di rumah tetap sukacita. Tetap bersukacita. Nah, Linda, kita harus bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kan Tuhan udah jagain kita selama kita di rumah. Ya, kita ya harus tetap bersyukur karena Tuhan udah jagain kita terus. Betul. Tuhan Yesus baik ya, jagain kita. Ini dibuka dulu ya, Alin ya. Meskipun kita di rumah, meskipun kita belajarnya juga susah di rumah, tapi kita dikasih kesehatan loh, Linda. Betul, saya mah sehat loh, Alin. Nah, sekarang kita bersyukur dulu yuk. Yuk, kita lipat tangan, terus tutup mata. Kita mau berdoa dulu, mengucap syukur. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini, Tuhan masih memberi kami kesehatan. Kami bisa terus bersama keluarga kami. Hari ini
Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, kita mau ngapain hari ini? Kita mau main, Linda. Tadi kamu selesai pelajarannya? Udah dong, aku udah selesai. Waktu ibu guru bilang selesai, aku udah beresin laptop aku. Aku udah rapiin semuanya supaya kalau besok ada pelajaran lagi, barang-barang aku nggak ada yang hilang. Ih, pinter kamu mah. Saya juga begitu dah. Wah, hebat. Linda, kamu tadi di rumah denger nggak? Waktu pagi, waktu kita lagi sekolah, Iya. terus ada yang panggil-panggil loh. Rocky, Rocky, gitu. Ah, kedengeran tapi sedikit. Emang Rocky kenapa? Ih, ternyata Rocky ya waktu aku lihat di jendela, dia lagi main layang-layang. Pagi-pagi. Pagi-pagi waktunya sekolah. Pas kita belajar. Betul, maminya itu udah panggil-panggil terus. Rocky, Rocky. Rocky-nya asik aja main layang-layang. Ih, si Rocky mah kok gitu sih? Iya. Nggak taat ya? Dia nggak taat. Terus udah gitu, dia juga waktu disuruh sama maminya sekitar jam 10-an, dia bilang gini maminya, Rocky, ayo cepet belajar. Rocky malah jawab gini, nggak mau mami, mami aja yang belajar. Aku mau main. Ih, kok gitu? Nggak bisa diatur? Gak bisa diatur, maunya ngatur terus, nggak Itu nurut. baik gak sih Linda? No, enggak. Kayaknya Rocky harus diberitahu nih supaya bisa memilih yang baik. Iya, harus dikasih tahu ya. Harus memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Sama mama papahnya ya. Kalau kamu mau pilih yang mana? Yang taat apa yang tidak taat? Pilih yang mana? Pasti yang taat dong. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yes. Terus kamu pilih di mana? Pilih yang mana nih? Mau ngatur orang atau diatur? Diatur aja deh. Diaturnya sama siapa? Sama Tuhan. Ih, hebat. Hebat dong. Pasti Tuhan Yesus senang deh. Yes. Aku baru inget loh. Ada satu lagu yang bilang memang tidak taat itu gampang. Ngatur-ngatur orang juga gampang. Tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Oh, ada lagunya ya? Ada. Ayo kita belajar Kita sama-sama belajar yuk. yuk. Ayo kita belajar. Siap ya? Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Tuh kan Linda, kita harus taat, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Betul, setuju sekali Alin. Kalau misalnya tidak taat, terus suka ngatur-ngatur orang tua, nanti Tuhan Yesus Sedih. wajahnya nggak tersenyum. Betul. Dan aku pikir ya Linda, sebaiknya kita kasih tahu Rocky supaya wajah Tuhan juga tersenyum ketika melihat Rocky bisa taat. Setuju. Yuk kita ke rumahnya Rocky yuk. Ayo, Kita pakai masker jangan lupa. Kamu ya, ambil dulu. aku ambil dulu ya. Duh, putus lagi. Udah 3 nih layang-layanganku yang putus hari ini. Kenapa ya? Aduh, bete deh jadinya teh, kesel. Nggak bisa main lagi nih, udah bosen di rumah. Kan main layang-layangan asik, tapi kalau putus kayak gini kan, bete, bosen, nggak rame ah. Rocky, kamu Apa? kenapa? Aku
Aku lihat kok kamu lagi marah-marah sih. Iya nih. Aku hari ini lagi bete tahu nggak? Kenapa? Kesel. Kesel kenapa? Itu putus. Apanya yang putus? Itu layang-layanganku putus. Hari ini aku main layang-layangan. Terus layang-layanganku tiga-tiganya putus. Kan bete. Kapan kamu main layang-layangan? Tadi pagi jam 10-an. Itu kan waktunya sekolah. Kita sekolah. Itu mah kamu aja. Aku mah main layang-layangan aja. Tapi rame kan loh. kamu harus taat, harus sekolah. Ih, sekolah sekarang tuh bosen. Buka laptop di rumah aja. Ih, bosen itu Kita mah. mah Ya boleh gitu Rocky. Kalau sekolah itu harus sungguh-sungguh karena sekolah itu artinya kita taat, kita menyenangkan hati mami papi dan juga nanti kamu jadi pintar. Terlebih lagi Tuhan Yesus senang loh Rocky. Betul. Iya sih, tapi ya udah deh biarin layangan putus mah putus aja nanti aku bisa beli lagi. Tapi kamu janji ya Rocky. Apanya? Taat. Taat ya. Taat. Mm-mm. Ah, taat mah susah. Dia Nggak mah bisa. gitu, kamu Susah, nurut ya. taatnya. Dia mah nggak nurut. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Udah, jangan ngomongin taat nih, aku punya mainan baru. Wah, Apa kamu ya? banyak main. Aku jadi Oh, penasaran. iya dong, kata aku sukanya main. Aku jadi penasaran. Nah, Mainan ini apa itu itu? kotak mainanku ajaib loh. Ajaib gimana? Ah, pokoknya ajaib deh. Lihat dong, bisa dibuka. Bisa deh. Coba. Kita buka sama-sama yuk. Kita lihat Kita main ya. sama. Oke. Yuk ya, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Hah? Di mana ini? Elin, Linda di mana ini? Rocky? Ini kita di mana ini? Bentar. Aduh. Aku juga nggak tahu. Kenapa? Kenapa rumah kamu jadi berubah, Rocky? Hah? Ini Mainan. di mana? Aduh, gimana atuh kita? Aduh. Dicari Di mana mana kita? Supaya kita Gimana ya? jangan bingung, kita tenang dulu. Bentar, Tarik nafas, bentar tarik dulu. nafas dulu. Tengok. Biasanya kalau sudah tenang kita bisa berpikir Bikin baik. dulu. Aduh. Aku tahu. Apa? Kayaknya gara-gara kotak yang kita buka tadi deh. Iya. Bisa jadi. Kamu kan bilang itu kotak ajaib. Iya. Berarti waktu kotak itu terbuka, kita jadi pindah ke tempat ini. Tapi di mana kita? Wah, itu yang kita harus cari tahu, Linda. Betul. Ayo kita cari tahu. Gini aja. Gimana? Aku punya ide. Gimana coba idenya? Kita sekarang berpencar. Kamu ke Oke. daerah sana, kamu ke daerah sana, aku ke daerah sini. Oke, Kita oke, cari oke. tahu. Tapi Kita janji ada nih, di mana? janji bertiga. Kita Nanti ketemu di sini lagi ya. ya. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Hop. Hop. Bye, bye. Bye. Aku sudah tahu ini ada di mana. Tapi teman-teman aku ada di mana ya? Rocky, Linda, jangan-jangan dia tersesat. Aduh, ada di mana mereka? Lin, Linda, sini. Aduh, kamu udah tahu ada di mana nih kita? Aku ngintip ya. Mereka bajunya beda sama kita. Iya, kenapa ya? Rumah-rumahnya juga beda. Iya. Di mana ya kita ya? Tunggu Rocky dulu. Rocky kemana ya? Aku sudah punya clue. Kita ada di mana? Kita tunggu Rocky. Lin. Suara. Rocky. Lin. Sini. Aduh, iya. Kita kan memang janji ketemu di sini lagi. Betul. Aku tadi ketemu seseorang yang bisa memberikan informasi. Aku juga. Apa katanya? Aku dulu ya. Boleh? Nah, ternyata kita ini ada di kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia. Betul. Ini ternyata terjadi beribu-ribu tahun yang lalu loh, sebelum kita lahir. Wah, lama bener. Iya, makanya itu baju mereka juga tidak sama dengan kita. Tapi kayak yang di Alkitab loh. Sebentar. Kalau tadi kerajaan Babilonia, tadi aku mendengar Mendengar apa? bahwa di sini itu betul kerajaan. Nama rajanya itu Raja Darius. Sebentar. Tahu nggak Raja Darius? Darius, kerajaan Babilonia. Ini kok sama persis dengan cerita ibu guru Ya. waktu di kebaktian. Di sekolah minggu. Betul, cerita tentang tokoh yang taat sekali kepada perintah Allah. Tapi aku lupa lagi kayaknya. Iya, aku Bentar. ingat nama
adalah Daniel. Oh iya, Daniel. Betul. Wah, kalau kamu tadi udah tahu Raja Darius ada di kerajaan ini, kita harus cari tahu nih, apakah betul ada Daniel yang hidup di masa ini. Oke, kalau gitu kita harus menuju kerajaan itu. bertiga ya. Betul. Oke, jangan berpisah. Yang berpisah kalau Takut. kita tersesat. Saya takut. Ayo, let's go. Yuk. Nah, kita udah sampai nih di kerajaan Babilonia. Betul. Ayo, kita masuk yuk. Oke, yuk. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan jangan ketahuan. Ayo. Bentar. Kayaknya itu deh yang namanya Raja Darius. Lihat deh. Dia kan pakai mahkota raja. Iya, betul. Betul. Pasti dia Raja Darius. Iya. Itu ada yang datang. Ya, Itu ada seorang laki-laki yang mendekati. Siapa ya kira-kira? apa mungkin itu Daniel ya? Coba cari tahu. Coba mendekat. Betul loh. Betul. Dia bilang ini adalah Daniel. Daniel ini katanya disayang sama Raja Darius karena dia itu pintar sekali. Meskipun Daniel itu adalah orang Israel. Daniel juga taat loh. Dia rajin berdoa. Dia tidak pernah menyembah Allah lain selain Allah. Hebat kan Daniel? Hebat banget. Berdoanya sehari 3 kali loh. Wah, sekali. Iya. Hebat Hebat. sekali ya. Dia taat sama Tuhan. Pasti Tuhan tersenyum ya Rocky. Iya, senang banget pasti Tuhan. Bentar. Sepertinya ada orang yang gak suka sama Daniel. Iya, mereka bisik-bisik. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu loh. Wah, bahaya nih buat Daniel. Mereka cari-cari kesalahannya Daniel. Padahal kan dia taat. Tuh kan, betul. Nggak ditemukan satupun kesalahannya Daniel. Karena Daniel itu orang benar. Bener, tuh kan kata kita juga. Mereka tetap cari cara yang lain untuk dapat memasukkan Daniel ke gua singa. Ke gua singa. Iya. Serem banget masuk ke gua singa ya. Ternyata mereka buat peraturan tuh. Dalam 30 hari, semua orang di kerajaan Babilonia ini harus menyembah hanya kepada raja saja. Berarti nggak boleh menyembah kepada Tuhan. Gak boleh menyembah Allah, gak boleh menyembah orang lain, hanya boleh menyembah raja saja. Harus kepada raja. Berdoa kepada Tuhan nggak boleh. Gak boleh, itu kan pasti nanti ditangkap. Gimana dong? Bagaimana Daniel? Daniel kan setiap hari rajin berdoa. Seharinya 3 kali lo berdoa kepada Tuhan. Ternyata orang-orang itu juga datang menemui Raja Darius dan meminta persetujuan dari Raja Darius. Wah, Bagaimana ini? Raja Darius menandatangani perjanjian itu dan mengumumkannya. Semua orang dalam 30 hari harus menyembah hanya kepada raja saja. Kalau yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam gua singa. gua singa, serem atuh ih. Serem banget itu harus masuk ke gua singa. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kita cari tahu cerita selanjutnya. Kira-kira apa yang Daniel lakukan? Ayo. Kayaknya Daniel pulang ke rumahnya deh. Kalau kamu pikir Daniel akan menyembah Tuhan atau menyembah raja? Taatnya ya dia. Sepertinya karena Daniel orang benar, dia akan tetap terus menyembah Tuhannya. Ayo kita ikuti. Yuk, biar pasti. Oke. Tuh kan, apa yang saya bilang tadi. Karena Daniel itu orang benar, dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Iya loh, dia Iya, berdoa. Iya, dia taat loh sama Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan dan Yes. dia tidak menyembah raja. Betul sekali. Tapi itu jadi bahaya dong. Iya, karena orang yang tidak akan menyembah raja, yang tidak mau menyembah raja akan dimasukkan ke gua singa. Wah, takut ih. Ini bahaya buat Daniel. Daniel bisa masuk ke dalam gua singa. Dan dia tuh ada yang tahu loh kalau Daniel berdoa. Mana? Itu. Oh iya, Jangan-jangan betul. dia akan laporan kepada Raja Darius. Pasti. Aduh. Kan dia iri. Ayo kita balik lagi ke kerajaan. Ayo Oke. kita lihat. Ayo, oke. Tuh kan betul. Ternyata Raja Darius tetap mengikuti aturan. Dia panggil prajurit-prajuritnya dan juga menangkap Daniel. Dengan berat hati Raja Darius bilang, masukkan Daniel ke gua singa. Tuh padahal raja sangat sayang banget sama Daniel. Iya. Sangat dipercaya sekali. Wah, prajurit-prajurit itu datang menangkap Daniel. Waduh.
Apa yang harus kita lakukan? Kalian ikuti Daniel. Lihat apa yang terjadi. Apakah Daniel betul-betul dimasukkan dalam gua singa atau tidak? Aku mau ikutin Raja Darius. Kasihan, dia mukanya sedih. Oke, aku sama Rocky. Betul. Siap. Oke, di sini ya. Nanti aku akan menyusul kalian di gua singa. Oke, Oke. kita cek Daniel sekarang. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ternyata Raja Darius hatinya sedih. Dia nggak bisa tidur karena dia teringat akan temannya Daniel yang akan masuk ke dalam gua singa. Apakah di gua singa ini Daniel akan selamat atau mati ya? Raja Darius hatinya gundah. Raja Darius hatinya khawatir, takut sahabatnya luka. Wah, kasihan sekali Raja Darius nggak bisa tidur dan nggak mau makan pikirin Daniel. Apa yang terjadi ya dengan Daniel? Ki, bahaya. Bener-bener dimasukin ke gua singa. Betul, Daniel benar-benar dimasukkan ke dalam gua singa. Bagaimana keadaan Daniel sekarang? Aduh. Bisa mati dong, kan Betul, digigit singa. ditekan sama singa. Aduh, Aduh, serem. bagaimana ini? Wah, Linda, ternyata Raja benar-benar melakukan perintahnya. Daniel benar-benar dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh. Bahaya sekali ini. Bukan bahaya lagi, Rocky. Bisa mati itu Daniel. Betul, betul. Aduh, kira-kira apa yang terjadi di gua singa ya? Kita cek Daniel sekarang yuk. Diterkam atau enggak ya? Kita lihat, oke? Oke, Oke, yuk, kita lihat. Oke. Linda, Rocky, ternyata Raja Darius malaman gak tidur loh. Kenapa? Karena hatinya sedih sekali memikirkan Daniel yang ada di dalam gua singa. Karena dia sayang sama Daniel kan? Tuh, dia juga nggak mau makan. Hatinya sedih sekali. Lihat tuh, Raja Darius buru-buru ke sini, pengen cepet-cepet lihat bagaimana keadaan Daniel di dalam gua singa itu. Betul, karena kita juga melihat bahwa Daniel betul-betul dimasukkan ke dalam gua singa. Kita juga ingin melihat apa yang terjadi di dalam gua singa. Kita mau lihat. Iya, wah lihat tuh, mulai dibuka. Ada suara singanya, Alin. Hei, ternyata Daniel menjawab, dia baik-baik saja. Wah, ada. Iya, dan dia bilang Betul katanya semalaman tadi ada malaikat yang menutup mulut singa-singa itu sehingga singa-singa itu tidak ada yang menerkam Daniel. Jadi Daniel aman dong. Daniel aman. Daniel nggak mati. Enggak, Daniel nggak digigit singa. enggak ada sedikit pun yang digigit. Lihat, Raja Darius meminta prajurit-prajuritnya mengangkat Daniel keluar. Wah, iya. Saya senang Daniel selamat. Iya. Wah, ternyata sekarang Raja Darius menyuruh prajurit-prajurit itu untuk menangkap petinggi-petinggi istana yang sudah membuat aturan yang nggak betul untuk Daniel. Setuju. Harus ditangkap itu. Betul. Raja membuat peraturan bahwa petinggi itu beserta keluarganya harus dimasukkan ke dalam gua singa karena sudah menjalankan peraturan yang salah. Wah, malah dia yang dihukum. Iya. Kan? Lihat. Petinggi-petinggi itu langsung mati diterkam oleh singa-singa. Jahat sekali. Iya tuh kan, karena dia jahat jadi dia yang celaka kan. Makanya nggak boleh begitu. Nah itu karena mereka iri kepada Daniel, berbuat kejahatan kepada Daniel, makanya dia menerima akibatnya sehingga dimasukkan ke dalam gua singa. Yes, betul. Kalau orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang gak taat, pasti akan dihukum. Ya makanya nggak boleh iri, nggak boleh jahat. Ya. Heh, Rocky, itu Yuk. kan kotak ajaib kamu. Wah, betul. Ini kotak ajaib aku. Wah, coba akhirnya lihat dalamnya. kita bisa menemukannya juga. Masih lengkap nggak? Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Hah? Kita kembali pulang. lagi nih. Wah, di depan rumah kamu lagi. Iya, ini rumahku. Akhirnya aku bisa pulang. Aduh, seneng banget sekali nih. ya. Udah takut aku aku takut singa. Ih, tapi kan Linda, kamu nggak perlu takut. Kalau orang yang taat itu pasti akan selalu dijaga sama Tuhan meskipun ada di dalam gua singa. Iya, kayak yang tadi cerita yang tadi kita. Siapa tokohnya? Aduh, siapa tadi? Daniel. Daniel. Daniel.
Daniel, betul. Tetapi itu juga bukan karena kekuatannya Daniel, tapi karena Allah yang hebat, karena Allah yang besar, karena Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, yang menutupkan mulut-mulut singa itu. Jadi ingat tuh Rocky, kalau anak yang taat menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan jaga. Tuh, jadi Rocky, kamu lihat sendiri kan, Daniel orang yang taat ternyata dilindungi dan dijagai oleh Allah. Tetapi petinggi-petinggi yang tadi yang gak taat, yang iri, malah mendapatkan celaka. Nah, kamu pilih yang mana? Pilih taat atau tidak taat sekarang? Sekarang aku mau milih jadi anak yang taat deh. Aku nggak mau lagi jadi anak yang nggak taat. Aku menyesal selama ini jadi anak yang nggak taat. Aku nggak mau menerima akibatnya. Bener ya? Betul. Sekarang aku mau taat kepada papa mama. Aku mau taat sama bapak ibu guru. Aku nggak akan bolos sekolah online lagi. Sekolah, aku akan sekolah. Waktunya makan, aku makan. Waktunya berdoa, aku akan berdoa kepada Tuhan. Sip. Aku mau Gitu berubah. dong. Tapi Rocky, kalau kamu cuma janji-janji aja, gak minta pertolongan dari Tuhan, pasti akan susah. Jadi sekarang kita berdoa yuk, sama-sama minta pertolongan sama Tuhan, supaya kita semua, gak cuma kamu aja, kita semua bisa selalu taat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuh. Boleh. Ayo Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini saya boleh belajar dari kisah Daniel yang selalu taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya mohon ampun ya Tuhan kalau selama ini seringkali saya tidak taat kepada papa mama, tidak taat kepada bapak ibu guru, dan terlebih tidak taat kepada Tuhan. Saya mau berubah ya Tuhan menjadi anak Tuhan yang taat. Mampukan saya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Rocky, kayak kamu ingat untuk selalu taat, ada ayat hafalannya Rocky. Wah, dari mana ayat hafalannya? Dari Mazmur 143 ayat 10a. Kalian ikutin ya. Oke. Siap. Mazmur 143. Mazmur 143 ayat 10a. ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Melakukan kehendakmu. Sebab Engkaulah Allahku. Engkaulah Allahku. Tuh kan betul, di dalam Mazmur 143 10a itu dibilangin, ajar aku melakukan kehendak Allah, karena Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang kuat. Kalian mau kan terus belajar menjadi anak yang taat? Mau. Sekarang mau nyanyi satu lagu yang menyatakan bahwa Allah kita Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang kuat. Oleh karena itu, karena begitu hebat Allah kita mau taat. Oke, kita mau nyanyi ya sama-sama Ya. ya. Siap? Oke. Besar-besar yang
waktunya kita sekarang pulang ke rumah kita. Yes, kita mandi loh ya, jangan Iya. lupa mandi yang bersih. Iya, karena kan kalau habis main di luar kita harus bersih-bersih supaya virus-virus juga semua hilang. Dan jangan lupa ya, pelajaran hari ini kita harus selalu taat kepada Allah. Oke. Oke, kita sama-sama belajar menjadi anak taat ya. Oke. Oke, bye-bye.